first impression bawahnya pede guys. Stabil banget Ducati bro. Powerful motornya, tenaganya melimpah ruah torsinya. Kalau sama 821 tenaganya ini serem guys. Tenaganya 1200 S, torsinya gede banget. Halo guys, welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik dan sehat selalu. Jadi hari ini konten kita mau ngebahas tentang motor naked bike Ducati guys. Kita barusan masuk Ducati Monster 1200S. Ini full paper, plat DK Bali. Registrasi 2015, NIK 2014, kilometernya masih dikit banget. Terus udah gantian pelek, udah pakai knalpotnya Termignoni. Nah ini guys. Dulu sekitar beberapa bulan yang lalu kita udah pernah ngebahas 1200S, cuman waktu itu review saya nggak lengkap. Jadi hari ini kita akan review detail lengkap. Kita mau coba flyby juga dan posisi riding dari sudut pandang orang ketiga. Jadi kita hari ini pokoknya full review lengkap. Buat kalian yang barusan nonton, jangan lupa subscribe dulu. Sebelum kita bahas detail spesifikasi dan aksesorisnya, kita lihat dulu surat-suratnya guys. Ini ada kunci serep. Motor ini NIK 2014, registrasi 2015, plat DK Bali ya. Kalengnya sampai 2025. Ini pajaknya barusan saya hidupin. Jadi pajaknya sampai bulan Juli 2022. Pajaknya sekitar 6 jutaan guys. Terus BPKB masih tangan pertama ya guys. Registrasinya 2015. Ya masih tangan pertama. NIK-nya 2014. Jadi STNK surat menyurat semua lengkap semua. Kita bahas motornya. Oke, sekarang kita bahas detail aksesorisnya, bro. Kita lihat dulu motornya. Ducati itu selalu warna merah, guys. Jadi Ducati itu identik dengan warna merah, cakep ya. Ini ada DRL-nya.
Terus kelebihannya S itu dia udah pakai shock all-in. Nah, ini shocknya all-in depan belakang. Terus velgnya Marquez ini. Tapi ini velgnya udah gantian guys. Jadi udah diganti velg Ducati Performance ya. Cakep banget. Spionnya Rizoma. Ini ada bar end. Tabung minyak rem ini Rizoma sama tabung kopling hidrolik. Terus ada peringatan kopling dari CNC. Tank padnya karbon Ducati Performance. Ini ada seat coil ya, penutup jok belakang tapi nggak dipasang. Velgnya depan belakang gantian. Ini velgnya Ducati Performance. Shocknya pakai Terminioni 3/4 sistem. Shock belakang udah all-in. Ini barang-barang orinya, seat coil, velg ori, knalpot. Ini spion ori, ini tabung-tabung ori. Ini DB killer ya. Terus kita ngelihat kilometernya ini guys. Nah, ini selling point-nya motor ini, kilometernya masih jalan 1900. Jadi motor masih mulus banget, original cat, masih jalan 1900 km. Terus apa kelebihannya Ducati Monster 1200S itu? Dia udah speedonya ini layar TFT color guys. Nah, ini layarnya TFT color. Terus rata-rata Monster itu pendinginnya pakai udara sama oil cooler. Kecuali Monster 821 sama 1200S dia udah pakai radiator. Jadi mulai dari Monster 696, 795, 797 itu masih 1100, itu masih nggak pakai radiator, dia masih pendingin udara. Kecuali yang 821 sama 1200 dia udah pakai radiator. Jadi kalau pakai radiator juga motornya lebih dingin, buat ridernya juga lebih nyaman lah, nggak gampang overheat. Oke, kita ngebahas spesifikasi detail motor ini ya guys. Monster 1200S itu mesinnya mesin L-twin. L-twin itu 2 silinder membentuk sudut L 90 derajat antara piston 1 dan piston 2, makanya disebut mesin L-twin. 4 tak, testa treta 11 derajat, L-twin silinder, 4 valve per silinder, mesinnya desmodromic. Powernya dia bisa memuntahkan tenaga 135 horsepower di RPM 8750. Torsinya 111 Nm di RPM 7250. Kompresinya 12,5/1, lumayan tinggi. Jadi sebaiknya saran saya Anda pakai bahan bakar RON 95 ya. 92 itu is oke, cuman kalau 95 RON 95 performanya dia bakal lebih bagus lagi. Bor kali stroke 106 kali 67,9. Bor itu diameter piston guys. Stroke itu jarak main. 4 valve per silinder, throttle bodinya 53 mm throttle bodies, full red by wire. Jadi udah pakai red by wire semua ya, pakai komputer guys. Gearboxnya 6 speed, koplingnya pakai kopling hidrolik ya. Ducati rata-rata pakai kopling hidrolik, makanya ada sistem clutch lift peringan kopling ini. Jadi kalau dia peringan kopling Ducati nggak pakai CRG atau Ako 1, tapi pakai peringan kopling seperti ini. Karena koplingnya kopling hidrolik. Transmisinya gearboxnya 6 speed, penggeraknya pakai rantai guys. Pakai rantai ya, pakai CN. Nah, terus koplingnya yang 1200S ini kopling basah. Jadi pakai oli ya. Standar emisinya dia Euro 3. Terus untuk rangkanya dia seperti biasa ciri khas Ducati, trellis, rangka tralis ya, tubular. Front suspension ya, yang 1200S ini udah pakai all-in ya. Upside down 43 mm, full adjustable, ribbon preload kompresi. Shock belakang all-in monoshock, fully adjustable juga. Kalau sesuatu motor yang pakai all-in itu langsung penampilannya gila cakep banget ya guys. Kelihatan mewah, mahal, dan berkelas. Kita ngelihat ke ban depan, front tire-nya 120 70 ring 17. Pengereman depan double disc brake floating
4 piston kaliper Brembo 320 mm fully ABS. Bannya pakai Pirelli Diablo Rosso 2. Kalau rear brakes rear tire Pirelli Diablo juga 190 55 ring 17. Velgnya keren ya guys. Ini Ducati Performance guys. Velg orinya ada. Ini palang 6, cakep ya. Habis itu rear brake-nya ABS juga, floating 245 mm disc. Kalipernya Brembo. Untuk rem belakangnya dia single disc 245 mm. Kalipernya Brembo 2 piston ABS. Terus kalian lihat swing armnya, ciri khas Ducati, dia pro arm guys, jadi single arm. Itu ciri khas Ducati. Kursinya dual kursi, kalau kalian jalan sendiri bisa ditutup sama seat cool ini. Terus kita bicara dimensi, motor ini dry weight-nya 182 kg, berat basahnya 209 kg, ringan banget. Seat height 785 mm. Kapasitas bahan bakar 17,5 liter. Fiturnya ride by wire, TFT LCD color speedonya, ABS, Ducati traction control, riding mode, dan full radiator. Nah, kita sekarang bahas speedometernya ya guys. Sebelumnya kita lihat dulu tombolnya. Ini engine on off, starter. Ini buat pindah menu, ini buat masuk riding mode, ini buat kalau ditekan ke kiri lama dia lampu hazard, klakson. Ini buat lampu pass light. Kita coba nyalain. Nah itu guys, ada fitur ABS, traction control. Kita masuk ke coba tombolnya dulu ya. Tachometernya RPM-nya sampai 11.000 RPM. Ini ada menu ABS. Total kilometer masih 1900 sama Ducati traction control. Coba kita tekan tombol atas. Kita ngerubah ini guys. Total odometer. Habis itu trip 1, trip 2, average consumption, actual consumption, speed average, total time, jam, ambient temperatur, terus suhu motor, kembali lagi. Terus kita kalau masuk riding mode tekan ini guys. Kalian bisa pilih 3 riding mode. Sport ini yang paling agresif, touring ini sekitar 80% power, urban itu sekitar 60% dari total power. Kalian kalau misalnya mau pilih touring ya, tekan lama aja. Oke. Sen kiri kanan pakai ini guys. Nah ini sen kanan, ditekan kanan. Ini buat lampu dim, ini klakson. Kalian kalau mau masuk menu tekan bawah lama ya. Nah ini guys, di sini kita bisa men-setting. Ada pilihan setting riding mode. Nah, ini kalian misal sport, sampai kalian mau setting ABS-nya berapa, ya kan? 1 exit, detect traction control, ada 8 mode traction control, sama engine high, medium, low. Oke. Exit. Sama berlaku juga buat touring sama urban. Kita lihat baterai, kondisi baterai, backlight. Kita buat auto aja ya. Jam, kalian bisa setting jam. Ini pin code, RPM, unit setting, speed, kilometer, temperatur, consumption. Kita buat kilometer per liter aja ya, biar lebih enak. Exit, info mode, full track default. Kita coba core, terus itu buat lap time.
Itu tadi itu info code itu wallpapernya ini guys. Keren ya. Oke. Gimana guys menurut kalian Ducati Monster 1200S? Kalau menurut saya, kita bawa Ducati itu Italian pride ya. Jadi udah kayak kita bawa mobil, kalau kita main mobil kita bawa Ferrari, Lambo. Jadi Ducati itu memiliki pride dan kasta yang beda lah. Jadi kebanggaannya juga beda. Tagline-nya Welcome to the Red Planet. Oke, kita cek sound, terus kita mau test ride. Kita coba cek sound. Oke guys, kalian stay tune, saya mau test ride Ducati Monster 1200S. Motor cakep, bentukannya, tampilannya keren banget. Saya demen banget nih motor, desainnya bagus banget. Halo guys, hari ini tanggal 5 Oktober 2021 saya mau nyobain Ducati Monster 1200S. Kita panasin dulu motornya. Surabaya hari ini mendung-mendung tapi panas. Kaki saya nampak kiri kanan. Seatnya 785, berat basa 209 kilo. Kita pakai riding mode yang touring aja ya. Nanti pas habis itu kita coba sport, tapi pertama kali coba touring dulu. Powernya 135 horsepower di RPM 8750, torsinya 118 Nm di RPM 7250. Kapasitas tangki 17,5 liter, 17,5, kompresi 12,5 banding 1. ABS, traction control, ride by wire, riding mode.
1200S ini udah full all-in, full Brembo, kaliper, master rem sudah Brembo semua guys. Posisi stangnya enak, tegak. Motornya juga ringan banget. 1198 cc. Kalau posisi ridingnya kita compare sama Kawasaki Z1000, ini lebih nyaman guys, tegak banget. Motornya juga ringan. Apa dia udah ganti pelek, otomatis beratnya juga lebih ringan guys. Peleknya udah ganti Ducati Performance guys, pelek orinya ada. Ini kita coba di mode touring, gasnya sih lebih santai ya. Kalau yang mode sport dia agresif throttle responnya. Khusus yang 1200S ini sama 821 dia udah pakai radiator guys. Kalau monster yang lain masih pendingin udara. Cuman motor ini belum ada quick shifter. Suara knalpot CTR Pignoni 3/4. First impression bawahnya pede guys. Dan motornya powerful ya. Tenaganya kerasa banget meskipun di mode touring. Ini mode touring guys. Belum di mode sport ya. Powerful motornya, tenaganya melimpah ruah torsinya. Kalau kalian tingginya di bawah 170 masih bisa bro bawa motor ini. Motornya nggak terlalu tinggi kok, 785 mm. Terus kalau kalian single, jalan sendiri, single seaternya dipasang kayak yang di belakang ini. Yang bikin mewah, dia udah pakai all-in guys depan belakang. Kelihatan wow banget ya kalau pakai all-in itu. Motornya bro, stabil banget Ducati bro. Surabaya udah mulai mendung-mendung guys, mau hujan. Nah kita coba mode sport sampai lampu merah ini. Kita pindah mode sport ya.
Kalau ditanya panas apa enggak, kalau pas berhenti gini ya ada kerasa panas dikit ya. Tapi kalau jalan ya biasa. Kalau motor sport throttle responnya jadi sport, jadi agresif bro. Jadi kalau kamu yang suka aliran liar-liar, wah cocok buat motor sport. Terus tadi kalian lihat ya di jalanan tadi bumpy, bantingan shocknya all-in gila bro, stabil banget. Tapi nggak keras loh shocknya, jadi mantap ya. Peredamannya bagus banget guys kalau all-in. You never go wrong with all-in. Jadi selain penampilan lebih cakep, lebih ganteng, kestabilan dan handling meningkat jauh guys. Kalau di compare sama Diavel lebih enak 1200S jauh. Kalau sama 821 tenaganya ini serem guys. Tenaganya 1200S, torsinya gede banget. Tenaganya guys, serem. Kepala ditarik dari belakang. Dan pengeremannya mantap jiwa Brembo bro. Wah, pede bawahnya. Keren motor ini guys. Enak banget. Kalau kalian pecinta Ducati ya boleh dijadikan rekomendasi ya motor ini. Kompetitornya Kama Jet 1000 Sugomi. Kalau saya disuruh pilih, saya pilih Ducati bro, 1200S. Ya Jet 1000 dia menang di 4 silinder ya. Cuman kalau ke gantengnya naikkan riding position, 1200S lebih enak. Sama yang bikin menarik itu all-in sama Brembo-nya, layarnya sudah full LCD TFT color guys. Kilometernya masih 1900 motor ini guys. Pajaknya baru. Kita jual motor ini di rupiah 415 juta. Dapat 2 velg originalnya juga kita kasih. Velg yang terpasang Ducati Performance nih guys, model scallop. Ya sekitar 40 juta lah. Kalau ditanya panas mana Ducati 1200S sama Jepang, jujur saya jawab Ducati sedikit lebih panas ya. Tapi kalau kita sudah jalan kena angin ya wajar, normal. Panas itu kerasa kalau pas berhenti macet-macet gitu aja sih. Tetap Eropa itu lebih panas dari yang Japanese. Koplingnya ini sudah pakai piringan kopling guys, jadi lumayan ringan. Dia hidrolik. Kalau dari 0 sampai 10 kita kasih nilai 8,5.
Minusnya dia belum ada quick shifter ya. ABS ada, traction control ada, riding mode juga ada, throttle by wire. Dia belum ada quick shifter. Sama minusnya cuman dia sedikit lebih panas dari motor-motor Jepang. Tapi tenaganya mantap, 135 HP. Handlingnya, ergonomisnya dapat semua. Pengeremannya bagus banget. Terus kalau pakai Ducati itu pride-nya lebih bangga ya. Karena ibaratnya kalau kita bawa mobil, kita bawa Ferrari guys. Italian pride. Shocknya ini ya nggak empuk, sedikit agak stiff, agak sedikit keras ya. Cuman stabil banget guys. Jadi dia buat ngeredam jalanan bumpy itu wah gila, mantep banget peredamannya. Nggak limbung, blas. Terus motornya ringan, 209 kilo. Berat basah ya. Berat keringnya sekitar 180-an lebih. Buat kalian pemula, pakai yang urban aja riding modenya guys. Jadi tenaganya nggak terlalu serem. Kita cari jalan sepi dulu ya. Waduh, ada mobil, anjir. Oke guys, sekian dulu test ride 1200S. Motor build quality-nya bagus motor ini, desainnya juga oke, ergonomisnya juga dapat. Minusnya cuman apa namanya, dia sedikit panas, sama belum ada quick shifter. Tapi yang lainnya perfecto. Motornya juga ringan dan pendek. Harganya juga nggak mahal, kita jual 415 juta, udah full fitur, full paper, kilometer masih 1900. Yang berminat langsung kontak Mr. IG. Akhir kata saya izin pamit dulu, salam sehat dan sukses. Balik dulu guys, bye bye.